Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Netin Istiqomah dengan NIM 203111229. Di sini saya akan memaparkan materi Masail Fikih yang diambil dari buku Masail Fikiyah karya Dr. Andes Mahfud Zudi. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai undian berhadiah dan perlombaan berhadiah. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada contoh kasus. Nah, menyambut ulang tahun Electronic City yang ke-21, pihak Electronic City itu menggelar promo berhadiah. Nah, Store Manager Electronic City menyatakan undian berhadiah itu berlaku di seluruh Indonesia. Pengundiannya sendiri akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023. Kemudian adapun hadiah yang disediakan dalam pengundian itu ada 1 unit mobil, kemudian 2 unit motor, 3 unit sepeda logam mulia, dan iPhone 14. Nah, untuk cara mengikuti undian ini, itu harus mengumpulkan stem silver atau stem gold sebanyak mungkin. Nah, untuk mendapatkan satu stem silver, kita harus belanja minimal 2,1 juta per invoice. Namun untuk belanja minimal 4,5 juta per invoice akan mendapatkan 10 stem silver. Nah, kalau belanja minimal 5 juta per invoice, maka akan mendapatkan satu stem gold gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu undian berhadiah? Jadi undian berhadiah itu adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang untuk menarik pembeli atau melariskan dagangannya, atau dengan cara hadiah untuk para pemenang itu ditentukan dengan mengundi ya. Nah, ini ada contoh brosur dari undian berhadiah. Kemudian, nah jadi seperti pengertiannya tadi ya, jadi perusahaan barang atau jasa atau pasar market biasanya itu menggunakan undian berhadiah itu sebagai ajang promosi dari produk atau barang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ya, biasanya untuk menarik minat para konsumen atau pembeli dengan barang-barang atau hadiah yang ditawarkan pada saat undian berhadiah tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana nih hukumnya dalam Islam dan tanggapan ulama mengenai undian berhadiah itu sendiri? Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah mengkategorikan loto atau lotre totalisator, nalo, nasional lotre, dan sejenisnya itu sebagai perjudian, sehingga hukumnya haram dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, loto dan nalo pada hakikatnya sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian. Nah, oleh karena itu, loto dan nalo itu adalah salah satu jenis taruhan dan perjudian. Maka nasarih yang ada dalam Al-Quran itu merupakan yang digunakan adalah surat Al-Baqarah ayat 219, di mana Allah itu melarang berbagai bentuk dari perjudian. Kemudian yang ketiga ada muktamar mengakui hasil loto atau nalo yang diambil oleh para penyelenggara selama hasil itu benar-benar digunakan untuk pembangunan. Nah, kemudian madorat yang ditimbulkan itu jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkannya. Selanjutnya, menurut H.S. Mukhlis, ada 2 unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan sebuah judi. Yang pertama, harus ada 2 pihak yang masing-masing terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertaruh. Nah, yang menang itu akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. Kemudian yang kedua, menang atau kalahnya dikaitkan dengan kesesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan atau di luar pengetahuan dari para petaruh. Nah, menurut Abdurrahman Isa sendiri, undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi. Nah, karena judi itu sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama Syafi'i adalah antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada unsur untung dan ruginya. Jadi ada salah satu yang untung dan ada yang rugi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
mendahulukan atau menolak kemaslahatan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada perlombaan berhadiah. Ini ada contoh brosurnya dari perlombaan berhadiah. Selanjutnya, pengertian dari perlombaan berhadiah. Perlombaan itu merupakan perlombaan yang bersifat adu kekuatan atau adu keterampilan, atau bisa juga dengan adu ketangkasan. Kemudian pandangan ulama dan Islam mengenai perlombaan berhadiah. Para ulama itu membolehkan berbagai perlombaan dengan syarat uang atau hadiah yang diterima itu dari pihak ketiga atau sebagian dari peserta lomba. Selanjutnya, syarat diperbolehkannya uang hadiah dari perlombaan itu yang pertama, uang atau hadiah lomba disediakan oleh pemerintah atau sponsor untuk pemenang. Kemudian, uang atau hadiah lomba merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba jika ia dapat dikalahkan. Kemudian yang terakhir, uang atau hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba. Nah, ini disertai dengan muhalil ya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya harap materi yang dapat saya sampaikan mengenai undian berhadiah dan perlombaan berhadiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.